Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas channelnya tempat kita saling berbagi informasi seputar dunia bonsai kelapa. Mohon maaf sebelumnya, backsoundnya agak-agak ribut ya, karena ada project di sebelah ya. Dan pada kesempatan kali ini, di depan saya ini udah ada bibit atau bahan bonsai kelapa ya. Ini jenisnya kelapa sayur. Ini sudah tumbuh tunas. Rencananya saya mau bikin bonsai kelapa original. Ini sabutnya sangat tebal teman-teman ya, bagus dikreasikan menjadi ukiran. Ini saya sudah bikin coakan tempat nyiramnya. Dan menjadi masalahnya sekarang adalah ini tunasnya sudah keburu panjang teman-teman, kira-kira udah 3 jengkal ini, 3 jengkal. Dan kali ini pada kesempatan ini saya mau bikin video mengenai tebas ekstrim ya. Tebas ekstrim ini saya mau tebas ekstrim, saya mau kecilkan daunnya. Kalau biasanya saya kreasikan dulu ini ya dengan ukiran. Ini sudah saya bikin tatakannya, tapi kali ini saya balik, saya kecilkan daunnya dulu. Kalau sudah kecil baru saya kreasikan. Oke, bagaimana saya melakukan tebas ekstrim, apa saja alat dan bahannya, ikuti terus video ini ya. Sebelumnya jangan lupa, ini pojok kiri atas nama channel saya, tombol di bawah ini subscribe dan lonceng notifikasi silahkan diaktifkan agar mendapatkan pemberitahuan mengenai video terbaru dari saya. Oke, saya hitung 1 sampai 2011. 1 2011. Oke, beres. Lanjut ke video selengkapnya. Nah teman-teman, jadi untuk bahan yang tunasnya keburu panjang dengan daun yang juga tinggi, baik itu mau dijadikan original media air ataupun media tanah dalam pot. Untuk mengecilkan daunnya, jadi cara yang paling cepat adalah dengan tebas ekstrim ya, tebas ekstrim. Jadi penyebabnya ini kenapa bisa panjang adalah karena keterlambatan melakukan proses perawatan dan kurangnya mendapat sinar ya. Jadi dia tumbuh di bawah atau di tempat yang teduh. Jadi sekali lagi ini prosesnya ada risiko, tetapi kalau kita tidak mencoba tidak akan pernah tahu ya. Untuk kegagalan tentu saja bisa terjadi ya. Ini sudah pernah saya alami dan sudah masuk dalam video juga, silahkan dicek video saya terdahulu. Nah, belajar dari kegagalan itu, kali ini saya akan bikin tutorial tebas ekstrim yang aman ya, aman berdasarkan pengalaman dan kegagalan terdahulu. Untuk proses pengecilan daun, selain tebas ekstrim juga ada pemotongan pelepas secara bertahap ya. Jadi mungkin agak memerlukan waktu, tapi kalau mau menikmati proses silahkan. Itu juga sudah ada di video saya sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini saatnya kita melakukan tebas ekstrim ya. Sebelum tebas ekstrim, ini pelepah 2. Ini prosesnya sama ya, dari ketiga media ya, mau original, air, dan media pot tanah, media tanah. Jadi hampir sama semuanya, bisa dikatakan sama. Kita bersihkan dulu ininya, pelepah 2-nya. Selanjutnya kita kira-kirakan ya, lebih tepatnya kalau pakai meteran atau alat pengukur, kita hitung dari bawah sini, dari pangkalnya ini 3 cm saja, 3 cm. Seujung jari
ini tekukan kedua ini ya, tekukan kedua dari apa namanya, jari ini ya, ruas ya. Kita lakukan potong ya, tebas. Dan cara menebasnya, nah ini berdasarkan pengalaman juga ya, bagusnya tebasnya, potongannya tidak ada cekungan dan lurus gitu, tapi lurusnya miring dia, tapi nggak miring namanya ya, nggak lurus namanya, pokoknya tebasannya rata, posisinya miring. Oke, saya lakukan ya sambil menjelaskan. Oh ya, satu lagi untuk alat penebasnya, jadi pastikan benar-benar bersih ya, benar-benar bersih pisaunya. Bisa gunakan tisu untuk membersihkan ya, gunakan tisu untuk bersihkan biar steril. Nah, seperti saya bilang tadi, 3 cm dari pangkalnya ya, ini kurang lebih 3 cm ya, kira-kira segitu, atau 2 ruas jari ya, 2 ruas jari. Dan tebasnya tebasnya rata tapi posisi miringnya. Nah, kira-kira seperti ini. Oh, ini kepanjangan ya. Kepanjangan kita potong lagi dari pangkal. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang tadi, usahakan hasil tebasannya rata, maksudnya rata ini ya, rata waktu memotongnya, tapi posisinya miring, dia miring dengan tujuan seandainya ini mengeluarkan getah atau cairan, dia tidak tergenang ya, dan tidak memicu terjadinya pembusukan. Walaupun ada air, dia tidak tergenang di bekas tebasan. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah ini kantong plastik untuk menyungkup ya. Kita sungkup ini menggunakan kantong plastik. Jadi tujuannya adalah yang pertama, melindungi ini dari air sewaktu kita menyiram nanti bahannya ini dengan air, penyiraman rutin. Jadi melindungi dari air seperti yang saya bilang tadi, itu memicu pembusukan. Dan yang kedua, melindungi apa namanya nih ya, tunas muda pangkalnya ini dari semut, karena ini rasanya manis teman-teman ya. Jangankan semut, manusia aja suka karena ini rasanya manis. Dan saya pernah coba sewaktu ada yang nebang pohon kelapa, jadi pangkalnya tunas itu saya coba, memang benar-benar manis. Oke, saya lanjutkan sungkup dengan plastik sambil penjelasannya sedikit-sedikit ya. Jadi kita tutup dengan plastik ya. Lalu diikat dengan tali.
Dan ini setelah disungkup teman-teman, setelah disungkup dan diikat dengan tali, hasilnya seperti ini. Dan ini nantinya pasti berembun ya, berembun karena dari proses pertumbuhan ini akan berembun dan terjadi titik-titik air. Jadi harus dicek ya, kalau airnya sudah banyak artinya biar tidak mengganggu proses tumbuhnya dan menyebabkan terjadinya pembusukan, kita buka, kita bersihkan dengan tisu ya, biar kering, lalu ditutup lagi sampai tumbuhnya agak tinggi ya, kurang lebih 3-5 hari itu biarkan disungkup. Kalau ada air dibersihkan, dibuka, dibersihkan, terus sungkup lagi. Dan untuk penyiraman, usahakan penyiraman cukup disiram di ini untuk media original ya, yang original, jadi airnya jangan sampai masuk ke dalam, jadi cukup di bawah. Sama juga yang media air nggak perlu disiram, media dalam pot tanah ya, jangan sampai airnya masuk ke dalam sungkup ya. Dan yang paling penting bagi saya yang perlu dilakukan biar lebih aman adalah dengan ini ya, dengan ini adalah kapur pembunuh serangga atau semut. Jadi setelah proses sungkup, bagusnya ini dilindungi dengan goresan kapur anti semut ya, anti serangga. Ini tindakan preventif karena saya pernah mengalami setelah dipotong semutnya banyak. Nah, ini tindakan pencegahan. Dan sewaktu disiram mungkin ini akan hilang kena air. Jadi sehabis disiram dibersihkan, dilap, kita goreskan lagi kapur anti semut ini ya. Jadi seperti itu. Dan kenapa menggunakan kantong plastik bening ya, jadi bisa dilihat nanti perkembangan tunasnya. Jadi kalau bibitnya bagus, tanaman artinya pertumbuhan bagus, subur, dalam waktu 24 jam itu udah kelihatan tunasnya tumbuh ya. Sekali lagi ini tergantung bibit dan kesuburan dari medianya. Itu akan kelihatan, dia akan, tunas mudanya akan naik beberapa mili ya, kita bisa pantau nanti. Dan untuk sementara teman-teman, ini ditaruh di tempat yang teduh dan beratap ya. Tujuannya yang pertama untuk melindungi dari sinar matahari, karena sinar matahari akan menyebabkan pengeluaran cairan yang berlebih, dehidrasi ya. Terus yang kedua, melindungi dari air hujan yang memicu terjadinya pembusukan pada tunasnya. Dan untuk media tanah atau dalam pot dan media air juga, ini kapurnya tetap digoresi ya pada bagian bonggolnya untuk melindungi dari semut. Seperti itu cara melakukan tebas ekstrim pada bonsai kelapa yang aman dan kemungkinan hidupnya lebih besar. Ini untuk media original ini saya akan lakukan proses penyiraman air seperti biasa ya, 2 kali sehari. Untuk sekarang sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video-video saya mendatang. Terima kasih teman-teman.